teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab ke-31. Kabar tentang Levin Manes menjadi perbincangan hangat di kalangan pebisnis kota Aranka. Kini, semua orang yang sebelumnya menghina dan meremehkan Levin terperangah ketika mengetahui kekayaan yang dimilikinya. Pada hari pemakaman Angelo, Levin datang dengan sikap yang rendah hati. Namun, kehadiran Burkov yang tiba-tiba muncul di pemakaman itu membuat banyak orang terkejut. Karena dia menghampiri Levin dan menyalaminya dengan hormat, bahkan menjelaskan sendiri siapa Levin sebenarnya. Orang-orang yang sebelumnya meremehkan Levin kini menyaksikan sendiri bagaimana kekayaan Levin dihormati oleh pebisnis ternama kota Aranka. Mereka tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya, bahkan ada yang menyesali perbuatan mereka terhadap Levin selama ini. Tidak lama kemudian, berita tentang Levin menjadi trending topik di media sosial dengan tagar, "Pria kaya sesungguhnya." Dunia memang gila. Pria miskin yang selalu direndahkan ternyata malah menjadi pria kaya. Ujar salah satu komentar di media sosial. "Aku tidak bisa berkata-kata, dia sangat kaya, tapi rela ditindas selama 3 tahun, sungguh luar biasa." Lanjut komentar lainnya. "Orang kaya menutupi jati dirinya, sementara orang miskin banyak yang pura-pura menjadi kaya. Sungguh ironi." Timpal komentar selanjutnya. Semua orang yang membaca berita tersebut merasa kagum dengan kesabaran dan keteguhan hati Levin selama ini. Hingga hari itu benar-benar membuat publik kota Aranka penasaran dengan sosok Levin. Sore itu, seluruh keluarga besar Norma berkumpul di rumah kakek Cassandra yang merupakan tetua keluarga. Suasana tegang menyelimuti ruang tamu yang dihiasi karpet tebal dan lukisan bergaya klasik di dinding. "Belly, Wina! Bisa-bisanya kalian tidak mengetahui identitas menantu kalian sendiri!" Bentak Pak Tua Norma dengan nada tinggi, menyentakkan kedua orang tua Cassandra yang duduk di depannya. Wajah mereka berubah pucat, sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Tidak heran jika Cassandra selama ini berusaha mempertahankannya, mungkin karena dia tahu kalau Levin sangat kaya, seharusnya kalian juga mencari tahu kebenarannya. Ujar Adam Norma, kakak Billy, dengan nada mencemooh sambil mengernyitkan dahinya. Ia melirik ke arah Billy dan Wina yang tampak terkejut. Billy mengepalkan tangannya lantas menjawab. "Ayah, ini bukan salah kami juga, bukankah kalian juga mendorong agar Cassandra bercerai dengan Levin?" "Benar itu kakek. Paman Adam juga selalu mengganggu Levin. Bahkan dia selalu menginjak harga dirinya, dan pernah meminta preman memukuli dia." Timpal Lizia membela keluarganya. "Lizia, kau tidak usah ikut campur. Lebih baik diam saja." Bentak Adam kesal. "Diam!" Bentak Pak Tua Norma kepada anak cucunya yang sedang berdebat ingin membenarkan perbuatan masing-masing. Semuanya menundukkan kepala, merasa tertekan oleh kata-kata Pak Tua Norma. Hati mereka merasa hancur saat mengetahui bahwa Cassandra telah menikah dengan Levin yang identitasnya sangat luar biasa. Mereka sadar telah melakukan kesalahan fatal, telah merendahkan dan meremehkan Levin selama ini. "Belly, Wina! Mulai sekarang kalian harus mengambil hati Levin kembali. Jika kita bisa menjadikan dia bagian dari keluarga Norma, tentu kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Apa kalian mengerti?" Suara keras tetua keluarga kembali menggema. Adam menyeringai. "Ayah benar, kau harus memperbaiki kesalahanmu, Belly." Belly menatap tajam Adam, dia kembali menjawab, tidak mau keluarganya disalahkan secara sepihak, karena keluarga Norma yang lain juga harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka sebelumnya terhadap Levin. Atmosfer rapat keluarga Norma semakin panas, dan semua orang tampak terlibat dalam perdebatan sengit tentang apa yang telah dilakukan terhadap Levin selama ini. Mereka merasa paling benar sendiri dan memojokkan satu sama lain. Pak Tua Norma yang melihat keluarganya berdebat tanpa akhir, dia mulai menyadari telah membuat sebuah kesalahan. Karena terlalu memanjakan anak cucunya, sehingga membuat mereka tidak bisa menghormati satu sama lain. "Cukup!" Seru Pak Tua Norma dengan suara lantang, menggema di ruangan tersebut, seketika semuanya langsung terdiam kembali. Pak Tua Norma menatap tajam mereka semua. "Jika di antara kalian ada yang bisa membuat Levin memaafkan keluarga kita, aku akan menyerahkan kursi pemimpin keluarga padanya." Seketika semuanya langsung saling adu pandang satu sama lain. Mereka tentu sangat bersemangat bisa mendapatkan jabatan pemimpin keluarga yang artinya akan mengatur seluruh keuangan perusahaan. Keluarga Norma sudah berada di tahap ini selama beberapa tahun belakangan dan tidak berkembang lagi. Ini kesempatan buat kita menaikkan status keluarga agar sejajar dengan keluarga nomor 1 di negara ini. Apa kalian mengerti? Lanjut Pak Tua Norma. Sanak saudara keluarga Norma mengangguk. Mereka semua juga tahu kalau bisnis keluarga Norma memang stagnan. Sebenarnya itu semua bukan karena bisnis tidak berkembang, tapi mereka selalu mencari kesempatan untuk menyimpan keuntungan buat keluarga masing-masing, sehingga membuat perusahaan tidak bisa berkembang melebarkan bisnis ke kota lain. Pak Tua Norma menghela nafas. Dia pun membubarkan rapat keluarga, semua orang seketika membubarkan diri, hingga di sana hanya tersisa Pak Tua Norma dan asisten setianya. Apakah keluarga ini akan bertahan dengan sikap mereka yang seperti itu?" Tanya Pak Tua Norma tidak berdaya pada asistennya. Raut wajah Pak Tua Norma tampak letih dan sedih, seolah menahan beban berat yang tak tertanggung. Asistennya yang setia, duduk di sampingnya sambil menatap wajah tua itu dengan penuh perhatian dan kepedulian. "Tuan, yang bisa menentukan mereka sendiri, mudah-mudahan mereka sadar akan kekurangan mereka." Jawab Ki dengan nada lembut dan penuh harap.
Pak Tua Norma menghela nafas berat, seraya mengusap jenggotnya yang sudah memutih. Anak-anakku, entah mengapa mereka tak mampu untuk membangun perusahaan sendiri. Aku khawatir, jika terus seperti ini, keluarga kita akan hancur. Ki menundukkan kepalanya, merasakan kesedihan yang sama dengan majikannya. Tuan, setidaknya Anda masih memiliki harapan, jika Nona Cassandra mau membujuk Levin, saya yakin keluarga Norma akan baik-baik saja. Ujarnya yakin. Pak Tua Norma tersenyum getir, menatap mata Ki yang penuh keikhlasan. Semoga saja begitu, Ki. Semoga saja. Pak Tua Norma kemudian terdiam, merenung dan berharap agar keluarga yang mereka cintai itu tidak terpecah belah oleh perselisihan dan keegoisan yang terus-menerus menghantui mereka. Di balik senyum getir dan tatapan sedih, ada harapan yang tak pernah padam untuk melihat keluarga Norma bisa berjaya seperti mimpinya selama ini. Pak Tua Norma berharap anak-anaknya bisa mengembangkan perusahaan yang telah ia bangun sejak lama. Namun, ia sadar bahwa mereka tidak pernah akur satu sama lain, dan seringkali hanya memikirkan bagaimana cara memperkaya diri sendiri. Kini, harapannya hanya tersisa pada keluarga Billy, anak ketiganya. Ia berharap Billy mampu membuat Cassandra, membujuk Levin agar mau membantu keluarga Norm. Meskipun Pak Tua Norma tahu selama ini keluarganya telah merendahkan Levin, ia berpikir hanya itulah jalan satu-satunya agar keluarga Norma menjadi keluarga yang kuat di masa depan. Sementara itu di ruang tamu keluarga Leston, suasana tegang dan mencekam menyelimuti setiap sudut ruangan. Daniel, tengah berlutut di hadapan ayahnya, Giorgio Leston. Wajah Daniel terlihat pucat dan penuh ketakutan, matanya merah dan berkaca-kaca karena menahan rasa sakit. Dasar anak bodoh! Apa kau tahu hampir saja kau menghancurkan keluarga Leston? Ha! Bentak Giorgio dengan suara yang menggelegar, sambil menyabetkan sabuk yang dipegangnya dengan kekuatan penuh. Plak! Plak! Sabetan sabuk itu menghantam punggung Daniel, membuatnya menjerit kesakitan. Ampun ayah! Saya minta maaf. Ucap Daniel sambil menangis, terlihat kemeja putihnya berlumuran darah akibat sabetan-sabetan cambuk ayahnya yang begitu keras. Plak! Plak! Namun, Giorgio tidak menghentikan tindakannya. Dia terus menyiksa anaknya tanpa belas kasihan, seolah-olah ingin menghancurkan Daniel untuk membalas kesalahan yang telah dilakukan. Rasa sakit yang dialami Daniel semakin menjadi, namun dia tidak berani melawan atau melarikan diri dari keganasan ayahnya. Ibu Daniel yang berada di ruangan yang sama hanya bisa menangis dan berdoa agar kekerasan yang menimpa Daniel segera berakhir. Begitu juga dengan para pelayan yang hanya menunduk melihat tuan muda mereka disiksa tuan besarnya. Mereka takut untuk turut campur dan membantu Daniel, takut akan mendapat perlakuan yang sama dari Giorgio. Tak henti-hentinya Giorgio menghujani pukulan pada tubuh Daniel yang lemas, hingga akhirnya, seakan kehabisan tenaga, Giorgio melempar sabuknya ke lantai dengan marah. Dia menatap Daniel yang tergolek lemah di lantai, penuh darah dan air mata. Giorgio lalu berkata dengan nada dingin. Jangan pernah ulangi kesalahanmu lagi, atau kau akan merasakan siksaan yang jauh lebih buruk dari ini. Giorgio meninggalkan ruangan tersebut dengan langkah gontai, meninggalkan Daniel dan keluarganya dalam keadaan terluka parah. Istri Daniel bergegas menghampiri Daniel yang terkapar tidak berdaya di lantai. Cepat panggil ambulan. Serunya dengan air mata berlinangan. Para pelayan bergegas memanggil ambulan. Mereka sadar jika Daniel butuh perawatan, mengingat lukanya cukup parah. Bab ke-32. Giorgio menghela napas panjang setelah selesai menyiksa anaknya. Dia berjalan dengan langkah cepat menuju ruang kerjanya, di mana Lloyd dan kedua bawahannya telah menunggu sejak tadi. Ketika ia membuka pintu, ia melihat Lloyd sedang duduk santai sambil menyesap teh yang disajikan oleh pelayan keluarga Leston. Dalam hati, Giorgio merasa jijik melihat kelakuan Lloyd yang begitu saja menikmati fasilitas di rumahnya. Tuan Lloyd! Sapa Giorgio, berusaha terdengar sopan. Lloyd menoleh dan tersenyum sinis, seolah mengejek kesedihan Giorgio yang baru saja menghukum anaknya sendiri. Saya sudah menghukum anak saya, tolong sampaikan permintaan maaf saya pada Tuan Manes. Ujar Giorgio dengan suara gemetar. Saya berjanji keluarga Leston akan mendukung penuh apapun yang akan dilakukan Tuan Manes. Dia menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Lloyd menatapnya dengan pandangan mengejek, lalu tersenyum lebar. Baiklah, akan saya sampaikan pesan Anda pada Tuan Manes. Saya harap ini menjadi pelajaran bagi keluarga Leston agar tidak melawan berani menghina Tuan Manes lagi. Giorgio hanya bisa mengangguk pasrah, merasa begitu terhina di hadapan Lloyd. Namun, demi keselamatan keluarganya, ia rela melakukan apa saja, termasuk menelan ludah sendiri dan merendahkan harga dirinya. Lloyd beranjak dari duduknya, diikuti Dino dan Rico yang selalu setia mengikuti dirinya. Dia berjalan ke arah pintu keluar. Sebelum meninggalkan ruangan tersebut, Lloyd menghentikan langkahnya dan berkata, Giorgio, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Jika lain kali terjadi kesalahan yang sama, aku tidak tahu siapa yang akan datang kemari. Ketahuilah, Tuan Manes memiliki koneksi yang luas, bukan hanya kami pembunuh bayaran yang dia kenal. Aku memberitahumu ini semua, agar kau tidak bertindak gegabah di lain waktu. Setelah mengatakan itu, Lloyd dan dua bawahan setianya meninggalkan kediaman keluarga Leston begitu saja. Dia memang sebelumnya bekerja untuk keluarga Leston, karena itulah memberikan kesempatan pada keluarga tersebut. Karena Lloyd tahu jika Giorgio tidak bodoh seperti anaknya. Giorgio hanya bisa mengepalkan tangannya, dia sebenarnya ingin marah. Namun, dia sadar jika jaringan kelompok Lloyd sangatlah banyak di kota Aranca, bahkan dia memiliki hacker yang dapat memanipulasi data sebuah perusahaan agar saham perusahaan tersebut hancur. Apa yang terjadi pada Arditella Group juga ulah Lloyd,
dia mengerahkan bawahannya untuk membuat saham perusahaan tersebut anjlok dan Manastarium Group yang mengeksekusi dengan membeli saham yang harganya sudah turun drastis. Jika Lloyd bisa melakukan itu, kenapa dia tidak melakukannya untuk Lestan Group sebelumnya, agar Lestan Group bisa menguasai Ardetela Group? Jawabannya sederhana, Lestan Group tidak akan mampu menahan serangan balik dari Ardetal Group, berbeda dengan Manastarium Group yang sejatinya sudah memiliki pendukung yang kuat di belakang mereka. Apakah pendukung mereka Levin? Tentu saja bukan, selama ini tidak ada yang tahu bagaimana Manastarium Group berdiri, bahkan sekelas Burkov yang sudah bekerja lama di sana saja, baru tahu pemiliknya Levin. Jadi masih banyak rahasia tentang Manastarium Group. Namun, desas-desus mengatakan ada sebuah perusahaan besar yang mendukung penuh perusahaan tersebut. Malam harinya, di Mansion Dreams, suasana kamar terasa hangat dan penuh keintiman. Cassandra dan Levin berbaring di atas ranjang, setelah menghabiskan waktu berdua dengan penuh cinta. Cassandra bersandar di bahu Levin hanya berbalut selimut tipis, sementara Levin merangkul pinggang istrinya dengan lembut. Sayang, bolehkah aku besok pergi berbelanja? Pakaianku semuanya sudah kekecilan, apa karena aku bertambah gemuk, ya? Tanya Cassandra dengan suara manja, matanya melirik ke arah Levin. Levin tersenyum getir, merasakan betapa beruntungnya memiliki istri yang cantik dan menggoda seperti Cassandra. Ia mengelus rambut istrinya dengan penuh kasih sayang, lalu menjawab. Kamu tidak gemuk sama sekali, masih sangat seksi, jangan bicara seperti itu. Tapi nyatanya pakaian aku kekecilan semua. Ucap Cassandra lagi, matanya semakin memelas, mencoba menggoda Levin agar mengizinkannya pergi berbelanja. Levin tertawa kecil, kemudian mencium kening Cassandra dengan penuh cinta. Baiklah, besok kita pergi berbelanja bersama, dan jangan bilang kamu gemuk lagi, buktinya aku masih sangat rangsang saat melihat tubuh indahmu. Ujarnya, mengecup bibir istrinya dengan lembut. Cassandra tersenyum bahagia, merasa beruntung memiliki suami yang begitu perhatian dan mencintainya. Mereka pun melakukan ronda kedua, melewati malam itu penuh dengan keharmonisan. Pagi harinya Levin terbangun dari tidurnya, dia melihat Cassandra masih terlelap di sampingnya dengan tubuh yang masih polos tanpa sehelai benang pun menempel padanya. Levin mengulas sebuah senyum, dia beranjak dari ranjang, menyelimuti sang istri mengecup keningnya lantas pergi ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, layar hologram muncul di hadapan Levin seperti biasanya. Silahkan pilih lotre hari ini. Levin mengulas sebuah senyum, dia senang hati menekan angka 9, sembari menggosok-gosokkan kedua tangannya, berharap mendapat hadiah yang luar biasa layannya. Lotre telah dipilih, mohon maaf Anda belum beruntung. Anda akan mendapatkan hukuman sengatan listrik 3 kali. Mata Levin membelalak ketika membaca tulisan di layar hologram, dia tidak pernah menyangka kalau sistem juga seperti lotre di dunia nyata, ditambah ada hukuman yang tertera. Astaga, apa kau sedang bercanda sis? Arg! Levin belum selesai bicara sengatan listrik keluar dari hologram, membuat pria itu langsung berteriak histeris di dalam kamar mandi. Tubuh Levin kejang-kejang, dia mabruk di lantai kamar mandi. Sengatan listrik masih terus mengaliri tubuhnya, membuat pria itu terus berteriak kesakitan. Cassandra yang mendengar teriakan sang suami, dia refleks terbangun, dengan tubuh polosnya dia bergegas ke kamar mandi. Sayang, kamu kenapa? Suara Cassandra tercekat ketika melihat Levin terkapar di lantai dengan tubuh gosong berasap dan kejang-kejang. Cassandra menutup mulutnya tidak percaya, sebelum dia akhirnya tersadar dan bergegas menghampiri Levin. Sayang! Serunya sembari memapah sang suami yang sedang tidak berdaya. Levin pun akhirnya jatuh pingsan, karena sengatan listrik hukuman dari sistem benar-benar sangat menyakitkan untuk dirinya yang belum memiliki tubuh cukup kuat. 1 jam kemudian, Levin terbangun dari pingsannya, dia mengerjapkan mata melihat langit-langit kamarnya. Sayang, kamu sudah bangun. Kau tegur Cassandra yang ada di sebelah Levin dengan raut wajah khawatir. Levin menoleh ke sang istri, dia tersenyum melihat Cassandra tampak sangat mencemaskannya. Dia pun teringat saat dirinya mendapatkan hukuman dari sistem, membuat Levin benar-benar kesal. Dia berharap mendapatkan hadiah besar, tapi ternyata malah zang dan mendapatkan sebuah hukuman yang tidak pernah dirinya duga sama sekali. Levin beranjak dari berbaringnya. Cassandra membantu sang suami agar bersandar di ranjang dengan wajah masih khawatir. Aku tidak apa-apa, kamu tidak perlu cemas. Ucap Levin berusaha menenangkan Cassandra. Tidak apa-apa, bagaimana? Jelas-jelas kamu tersengat listrik begitu besar. Aku tidak habis pikir kenapa mansion mewah seperti ini bisa ada kesalahan pemasangan kabel. Gerutu Cassandra kesal. Levin tentu saja bingung apa maksud Cassandra, karena dia tersengat listrik oleh sistem. Namun, saat Cassandra menjelaskan, ada sebuah kabel terkelupas di kamar mandi, dan Levin menginjaknya, tapi sekarang sudah diperbaiki. Mendengar hal itu Levin benar-benar tidak habis pikir, bagaimana sistem membuat kejadian seperti itu? Akan tetapi jika dipikir lagi, semua yang diberikan sistem memang tidak bisa dicerna dengan logika, sehingga dia pun tidak mau memikirkannya terlalu jauh. Bab ke-33. Levin dan Cassandra baru turun dari kamarnya setelah mengalami drama sengatan listrik yang menegangkan. Cassandra, yang kini sudah tak lagi mempertanyakan asal kekayaan suaminya, merangkul lengan Levin dengan mesra. Senyum bahagia mereka di wajah mereka, seolah tak ada yang lebih penting selain menjalani kehidupan yang bahagia bersama. Di bawah, Lisa yang telah menunggu mereka sejak tadi langsung menghampiri pasangan suami istri itu. Dengan senyum ramah dan sopan, dia menyapa. Selamat pagi Tuan dan Nyonya Manas. Mendengar sapaan Lisa, Levin menoleh ke arah gadis itu. Senyumnya tak luntur, malah semakin lebar. Selamat pagi, Lisa. Sahut Levin dengan ramah, sedangkan Cassandra mengerutkan keningnya, melihat Lisa begitu sopan pada mereka. Kau kenapa?
tiba-tiba jadi sopan seperti ini, apa kau sakit? Tanya Cassandra menyelidik. Lisa tersenyum getir. Sandra, mulai hari ini aku asistenmu. Jadi selama bekerja aku akan bersikap profesional, tolong mengerti aku. Ucapnya memohon sambil melirik Levin, takut dia marah padanya. Cassandra menghela nafas. Sudahlah, aku lebih suka kamu bersikap biasa saja, jika seperti ini aku malahan yang risih. Jawabnya tidak setuju. Cassandra tidak tahu harus berkata apa, dia bingung akan memperlakukan Cassandra seperti apa. Di satu sisi dia ingin bersikaplah biasa saja. Namun, di sisi lain dia tajuk Levin marah dan bisa-bisa membuat nyawanya melayang seperti Angelo. Apa yang Cassandra katakan benar, bersikaplah biasa saja, terlepas sekarang kamu bekerja untuk kami, tetapi tetap saja kamu sahabat istriku. Ucap Levin tiba-tiba, membuat wajah Cassandra seketika berubah cerah. Benarkah boleh seperti itu, Tuan Manas? Tanya Lisa memastikan. Levin mengangguk. Tentu saja, asalkan kamu bekerja dengan baik, aku tidak akan mempermasalahkannya. Jawabnya santai. Terima kasih, Tuan Manas. Seru Lisa sambil membungkuk sopan. Melihat hal itu Cassandra melirik sang suami, dia sadar kalau kedudukan Levin sekarang akan membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan, sehingga wajar kalau Lisa begitu menghormatinya. Sudah, ayo kita jalan. Ajak Cassandra melepaskan rangkulan tangannya pada Levin, mengajak Lisa keluar dari mansion. Levin hanya menggelengkan kepalanya. Dia memang menganggap Lisa seperti saudaranya sendiri, mengingat hanya Lisa sewaktu Cassandra dalam kesulitan mau membantunya. Walau itu juga secara sembunyi-sembunyi, setidaknya Lisa lebih baik dari yang lainnya. Karena itulah Levin percaya pada wanita itu untuk menjadi asisten Cassandra. Levin berjalan di belakang Cassandra dan Lisa, tampak keakraban di antara mereka berdua. Cassandra, yang kini sudah melupakan kekhawatirannya tentang asal kekayaan Levin, hanya ingin menikmati kebahagiaan bersama suaminya. Sementara Lisa sudah bertekad untuk setia melayani tuannya, dia merasa senang melihat kebahagiaan yang kini menyelimuti Cassandra dan Levin sekarang. Mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan pintu masuk Alveandra Mall. Lisa, dengan sigapnya segera turun dari mobil, lalu berlari ke pintu belakang untuk membukakan pintu bagi Cassandra. Sementara itu, sopir yang telah turun dari tempat duduknya juga membantu dengan membukakan pintu untuk Levin. Apa-apaan sih, Liz? Aku bisa turun sendiri. Kau tegur Cassandra sambil tersenyum tipis, melihat kegigihan Lisa. Lisa membalas senyuman Cassandra dan berkata, tidak bisa, setidaknya aku harus terlihat bekerja, benarkan Tuan Manas? Ia menoleh ke arah Levin yang baru saja turun dari mobil. Levin hanya menggeleng sambil tersenyum simpul. Terserah kamu saja, atur bagaimana baiknya. Levin kemudian melangkah masuk ke dalam mall, disusul oleh Cassandra dan Lisa yang masih saling berbicara dengan penuh keakraban. Saat mereka berjalan melewati pintu masuk mall, beberapa orang yang melihat mereka tampak kagum dengan penampilan mereka yang anggun dan elegan. Lisa, yang berperan sebagai asisten pribadi, berjalan di belakang Cassandra dan Levin, sambil memeriksa jadwal mereka hari ini dan memastikan semua sudah diatur dengan baik. Liz, aku mau beli pakaian, apa kamu punya rekomendasi toko yang bagus? Tanya Cassandra yang sedang berjalan sambil merangkul lengan Levin. Lisa mengangguk sambil tersenyum. Di lantai 3, ada toko pakaian bermerek, aku yakin kamu tidak akan kecewa jika belanja di sana, tapi... Dia menghentikan ucapannya sambil melirik Levin. Levin mengerutkan keningnya. Tapi apa? Tanyanya penasaran. Lisa tersenyum kecut. Harganya, mahal, Tuan Manas. Jawabnya pelan. Levin mengerti maksud Lisa, dia melepaskan rangkulan Cassandra, mengeluarkan dompet dari sakunya, mengeluarkan black card-nya, meraih tangan sang istri menggenggamkannya. Pakai sesuka kalian, habiskan juga boleh kalau kalian mau. Ucapnya tanpa ragu. Cassandra menyipitkan matanya, menatap sang suami dengan tajam. Sepertinya suamiku benar-benar telah menjadi orang kaya. Levin menggendikan bahunya, dia tersenyum tipis. Mungkin ini terlambat, tapi setidaknya aku ingin membuat istri tercintaku bahagia. Jawabnya lembut. Lisa yang mendengar itu merasa tersentuh, walau sebelumnya dia takut terhadap Levin. Tetapi saat bersama Cassandra pria itu benar-benar menunjukkan sisi manisnya, membuat dia merasa iri dengan Cassandra. Cassandra menghela nafas. Kamu memang banyak berubah, sayang. Ucapnya sambil tersenyum tipis. Sudah, jangan mempermasalahkan hal itu, lebih baik kita belanja, ayo. Ajak Lisa yang langsung merangkul lengan Cassandra dan mengajaknya ke lantai 3 dengan bersemangat. Levin hanya tersenyum tipis, dia mengekori mereka berdua dari belakang, sambil mengedarkan pandangannya ke berbagai arah. Cassandra dan Lisa berjalan menyusuri lorong pusat perbelanjaan, berhenti di setiap toko pakaian yang menarik perhatian mereka. Keduanya tampak begitu asik memilih pakaian, seakan tak peduli akan waktu yang berlalu. Di belakang mereka, Levin mengikuti langkah keduanya dengan sabar, sesekali memperhatikan istrinya dan adik asistennya itu. Levin tak ingin mengganggu kesenangan Cassandra, jadi dia memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan memilih pakaian. Sayang, menurut kamu bagus yang mana? Tanya Cassandra tiba-tiba sambil mengacungkan 2 potong baju yang sedang dipilihnya. Levin yang sedang duduk menunggu di pojokan toko, segera menoleh ke arah istrinya. Yang satu ini aku suka karena warnanya cerah, tapi yang satunya juga bagus, aku bingung. Lanjut Cassandra dengan suara manja. Levin tersenyum melihat kebingungan istrinya, dia bangkit dari duduknya dan berjalan mendekati Cassandra. Ambil saja keduanya. Jawab Levin dengan lembut, menatap mata istrinya yang indah. Cassandra menyipitkan matanya sejenak, seolah mencoba membaca maksud di balik kata-kata suaminya. Tapi tiba-tiba,
senyuman mengembang di bibirnya. Baiklah, kalau kamu bilang begitu. Sahut Cassandra, lalu menaruh kedua baju tersebut di keranjang belanja mereka. Levin kembali duduk di tempat semula, merasa puas telah membantu istrinya dalam mengambil keputusan. Sementara itu, Cassandra dan Lisa kembali melanjutkan perburuan pakaian mereka, dengan semangat yang tak pernah pudar. Saat Levin sedang bersantai melihat sang istri yang tampak bahagia memilih pakaian, terlihat Rico yang mengenakan pakaian penyamaran menghampiri Levin. Sambil pura-pura memilih pakaian, Rico memberikan laporan pada Levin yang sedang duduk tanpa menyadari kehadirannya. Tuan, ada seseorang sedang mengawasi Anda, tetaplah dalam pengawasan kami. Levin refleks melihat ke arah Rico, tetapi Rico langsung menegurnya. Bersikaplah biasa saja Tuan, kami sedang mencari tahu, siapa yang menyuruh mereka. Levin mengangguk mengerti, dia pun kembali bersikap biasa saja, sesuai permintaan Rico. Setelah memberikan laporan tersebut Rico kembali meninggalkan Levin, kembali mengawasi tuannya dari kejauhan. Setelah kepergian Rico, tampak Levin mengepalkan tangannya erat, wajahnya menggelap dan sorot matanya begitu tajam. Aku sudah seperti ini pun, masih ada juga yang ingin merusak kebahagiaanku. Kali ini aku tidak akan membiarkan kalian merendahkanku begitu saja. Ucapnya dengan nada lirih dan marah. Bab ke-34. Rico melangkah dengan hati-hati kembali ke posisi semula, di mana Dino telah menunggu. Keduanya ditugaskan oleh Lloyd untuk menjaga Levin dan Cassandra dari jarak jauh, memastikan mereka tidak dalam bahaya. Bagaimana? Apa kamu sudah dapat informasi? Siapa mereka? Tanya Rico sambil melirik ke arah Dino, yang terlihat sangat fokus memperhatikan orang yang mengikuti langkah-langkah Levin. Belum, markas sepertinya masih butuh waktu untuk menganalisanya. Jawab Dino tanpa mengalihkan pandangannya. Rico mengangguk mengerti, wajahnya terlihat sangat waspada. Matanya kemudian menangkap dua orang lain yang mencurigakan, mengintip dari balik kerumunan. Penyamaran mereka yang sempurna menandakan mereka bukan orang sembarangan. Kita harus berhati-hati, sepertinya ada dua orang lagi yang mencurigakan di sana. Bisik Rico, sambil menunjuk ke arah yang dimaksud. Dino mengangguk dan memperketat pegangan pada senjata yang tersembunyi di balik jaketnya. Keduanya bersiap untuk menghadapi ancaman yang mungkin datang, sambil terus menjaga keselamatan Levin dan Cassandra dari jauh. Orang-orang yang mengawasi Levin tampak sangat profesional. Mereka berbaur dengan para pelanggan mall lainnya. Jika itu bukan Rico dan Dino, mustahil untuk mengetahui mereka sedang mengawasi Levin. Di sisi pengintai pertama, terlihat satu orang pria dan wanita seolah sedang berpacaran berdiri tidak jauh dari toko tempat Levin sedang menunggu sang istri berbelanja. Dia terlihat seperti orang kaya pada umumnya yang suka menghamburkan uangnya. Apa Tuan Lavendra tidak salah orang? Tanya seorang wanita yang mengenakan pakaian santai sembari pura-pura memainkan ponselnya. Si pria menyahut. Insting Tuan Lavendra tidak mungkin salah, kau lihat dua orang itu, kemungkinan mereka juga sama seperti kita. Wanita menatap ke arah yang ditunjuk si pria, terlihat dua orang pria sedang pura-pura berbelanja di seberang mereka. Sepertinya, dia benar-benar sedang diawasi oleh beberapa orang penting, setelah menunjukkan identitasnya. Ucap si wanita lagi. Si pria mengangguk. Menurutku itu wajar, selama beberapa tahun belakang dia tidak terlihat sama sekali dan tiba-tiba menjadi orang terkaya di kota Aranka. Aku rasa itulah yang membuat Tuan Lavendra penasaran terhadapnya. Si wanita menghela nafas panjang. Dunia orang seperti mereka memang sulit dipahami, padahal seharusnya dia tahu kalau kemunculannya akan membuat kegaduhan, kenapa tidak terus bersembunyi saja? Si pria menggendikan bahunya, dia juga tidak tahu pola pikir para keluarga tersembunyi yang terus sembunyi di balik kekuasaan orang lain, tapi tiba-tiba muncul ke permukaan dan membuat keluarga tersembunyi lainnya merasa terancam. Karena para keluarga tersembunyi tahu, kalau salah satu dari mereka muncul ke permukaan, artinya ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Sebab itulah kemunculan Levin menarik perhatian keluarga tersembunyi lainnya, untuk mengetahui apa yang sebenarnya Levin incar dan rencanakan. Setelah beberapa saat berbelanja, akhirnya Cassandra sudah merasa puas, terlihat Levin menenteng begitu banyak barang belanjaan, begitu juga dengan Lisa dan Cassandra. Sayang, maaf aku kelepasan, jadi membeli ini semua, habisnya semuanya bagus dan aku tidak pernah berbelanja sebelumnya. Ucap Cassandra dengan suara pelan, takut Levin marah, karena dia menghabiskan hampir $1 juta dalam sekali berbelanja. Levin hanya tersenyum. Tidak apa, lagian semua yang kamu beli juga ada punyaku, termasuk ini. Ucap Levin sambil menggoda, mengangkat paper bag yang isinya pakaian dalam seksi Cassandra. Cassandra tersipu malu, wajahnya merah merona. Katanya kamu suka yang seperti itu, jadi aku beli. Jawabnya lembut. Levin gemas melihat dengan wajah Cassandra yang seperti itu. Kamu memang yang terbaik. Pujinya. Lisa yang mendengar percakapan Cassandra dan Lisa hanya bisa merasa iri, karena semakin lama dia melihat kemesraan keduanya, semakin dia seperti orang yang tidak memiliki kebahagiaan sama sekali. Sekarang dia tahu kenapa Cassandra mempertahankan Levin walau selama 3 tahun hidup menderita dengannya. Dia sadar kalau Levin sangat menyayangi istrinya, terbukti dengan memberikan apapun yang Cassandra mau. Saat mereka sampai di parkiran mobil, sopir bergegas membantu memasukkan barang belanjaan ke bagasi, karena terlalu banyak, terpaksa ditaruh dalam mobil. Sayang, bagaimana ini, mobilnya sesak? Ucap Cassandra yang melihat mobil yang mereka bawa penuh dengan barang belanjaan. Sandra, aku akan naik taksi saja tidak apa-apa, kalian pulang lebih dulu. Kau tegur Lisa mencoba memberikan solusi. Tidak perlu, aku sudah menghubungi bawahanku. Ucap Levin mantap. Baru saja Cassandra mau bertanya kenapa tidak perlu, sebuah mobil datang dan berhenti tepat di samping mereka. Rico keluar dari mobil, dia memberikan salam pada Levin dan Cassandra dengan sopan. Dia pun langsung membukakan pintu mobil untuk mereka berdua.
Cassandra menatap Levin dengan tatapan penuh cinta, semakin hari suaminya terasa semakin mengagumkan, dia begitu sangat sigap. Sayang? Cassandra memanggil dengan manja. Levin mengulas sebuah senyum. Ayo masuk. Ajaknya sembari menggandeng tangan Cassandra. Cassandra mengangguk, dia pun bergegas masuk ke mobil, setelah sang istri masuk Levin juga memasuki mobil. Mereka pun langsung meninggalkan parkiran mall. Mobil yang dinaiki Lisa mengekori mereka dari belakang. Ketika mobil mereka sudah keluar dari parkiran, terlihat ada mobil yang akan mengejar. Namun, Dino tiba-tiba muncul menghadang mereka, membuat mobil tersebut langsung berhenti. Ah, sial! Ternyata diam-diam dia dikawal! Gerutu si wanita yang ada di dalam mobil. Mereka berdua pun turun dari mobil, menghampiri Dino yang menghadang mereka seorang diri. Berani sekali kau menghalangi kami hanya seorang diri. Ucap si pria sambil menatap sinis Dino. Namun, Dino bukannya takut, dia malah menyeringai. Aku lebih suka bersenang-senang sendiri. Ujarnya sembari mengeluarkan sebuah pistol dari balik bajunya. Sontak saja hal itu membuat pria dan wanita itu terkejut, mereka langsung berlari, bersembunyi di balik mobil. Dor, dor, duar, duar. Terdengar suara letusan pistol, membuat kedua sosok yang mengintai Levin hanya bisa terus bersembunyi. Namun, mereka menyadari kalau Dino tidak mengincar mereka, tetapi berniat untuk menembaki ban mobil saja. Setelah melakukan itu, Dino bergegas pergi ke motornya dan meninggalkan tempat tersebut sambil berteriak. Sampai ketemu lagi, bodoh! Suara knalpot motor melaju dengan kencang membuat dua sosok tersebut keluar dari persembunyian. Mereka melihat ban mobilnya bocor oleh tembakan. Ah, sial! Gerutu si pria sembari menendang ban yang bocor. Sementara itu di jalanan, terlihat sebuah mobil mengekori mobil yang dinaiki Levin dan Cassandra. Rico yang melihat hal itu menghubungi seseorang lebuat alat komunikasi yang menempel di telinganya. Kami hampir sampai di lampu merah, bersiaplah! Perintah Rico pada seseorang di seberang alat komunikasi. Tuan, nyonya pegangan yang erat. Perintah Rico. Levin mengangguk mengerti, dia langsung menggenggam tangan Cassandra dengan erat. Terlihat Cassandra bingung, tetapi sesaat kemudian Rico menginjak pedal gas dengan keras membuat mobil melaju dengan kecepatan penuh. Sopir yang membawa mobil di belakang sudah diberitahu oleh Rico pun melakukan hal yang sama, dia mengejar mobil tuanya dengan kecepatan penuh. Lisa berteriak ketakutan karena lampu di depannya merah, tetapi sesaat kemudian lampu tersebut langsung berubah hijau saat mobil mereka akan melintas. Mobil yang mengikuti Levin terkejut, mereka seketika menginjak pedal gas juga dengan keras. Namun, mereka terlambat, saat tiba di perempatan lampu kembali merah, bersamaan dengan itu sebuah truk lewat dari arah lain. Beruak! Tabrakan tidak bisa dihindarkan, suara benturan keras terdengar, seketika jalanan tersebut langsung dibuat macet. Levin menoleh ke belakang, saat mendengar suara tabrakan tersebut. Dia tidak habis pikir kalau Rico sudah merencanakan semuanya sampai sejauh itu. Bab ke-35. Mobil mewah yang dikendarai Levin berhenti perlahan di depan Mansion Dreams. Pintu mobil terbuka, dan Levin segera turun, diikuti oleh Cassandra yang masih tampak ketakutan. Matanya tak bisa lepas dari puing-puing tabrakan mobil yang mengejar mereka sebelumnya di lampu merah. Sayang, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Cassandra dengan suara bergetar, mencoba mengendalikan rasa takut yang menggelayuti dirinya. Levin mengulas sebuah senyum yang berusaha menenangkan. Tidak usah dipikirkan, itu hanya kecelakaan biasa. Jawabnya seraya menggandeng tangan Cassandra dan membawanya masuk ke dalam Mansion Dreams. Meskipun belum puas dengan penjelasan singkat suaminya, Cassandra memilih untuk tidak menggali lebih jauh. Ia mengikuti langkah Levin, memasuki mansion yang megah itu dengan hati gelisah. Namun, di balik ketakutan yang masih membayangi, rasa penasaran akan apa yang sebenarnya terjadi terus menghantui pikirannya. Lisa yang mengikuti mereka dari belakang sambil membawa barang belanjaan juga merasakan hal yang sama dengan Cassandra. Namun, karena dia sudah tahu kalau Levin memiliki anak buah yang sangat keji saat melihat kepala Angelo, dalam hati Lisa hanya bisa menguatkan dirinya. Karena dia yakin masalah seperti itu akan terus terjadi di sekitarnya, mengingat Levin merupakan orang yang sangat berkuasa menurutnya. Lisa memperhatikan Rico yang membantunya membawakan barang belanjaan masuk ke dalam mansion bersama sopir. Pria itu tampak terlihat sangat tenang, ekspresi mukanya juga sangat datar, seolah dia sebuah robot yang menjelma menjadi manusia. Saat memasuki mansion, Rico dan sopir berjalan cepat membawa belanjaan tuan mereka. Mereka meletakkan tas-tas belanja di atas sofa ruang keluarga. Penuh perhatian, Rico menata barang-barang belanjaan dengan rapi di atas meja kaca besar yang ada di depan sofa. Tuan, saya permisi dulu. Ucap Rico sopan, menunduk sedikit kepada Levin yang tengah duduk bersantai di samping Cassandra, di sofa yang berwarna putih bersih. Levin mengangguk, ekspresi wajahnya tetap tenang dan santai. Pergilah, jangan lupa berikan laporan padaku. Jawabnya dengan suara yang lembut namun berwibawa. Dimengerti tuan? Jawab Rico lugas, menundukkan kepalanya sejenak sebelum berbalik dan meninggalkan ruang keluarga dengan langkah mantap. Cassandra yang menyaksikan interaksi antara suaminya dan Rico merasa penasaran. Matanya mengikuti Rico yang pergi bersama sopir, dan pikirannya mulai melayang. Dia bertanya-tanya dalam hati, mengapa baru sekarang dia melihat bawahan suaminya itu dan sejak kapan Levin memiliki bawahan seperti Rico. Sementara itu, Levin menoleh ke arah Cassandra yang tengah larut dalam pikirannya. Dengan lembut, dia menyentuh tangan istrinya, mengalihkan perhatian Cassandra dari Rico. Ada yang ingin kau tanyakan, sayang? Tanya Levin dengan senyum hangat. Cassandra menggeleng sembari memaksakan sebuah senyum, dia lantas menoleh ke Lisa yang masih berdiri. Kenapa kamu masih berdiri, Liz?
tegurnya pada sahabat sekaligus asistennya tersebut. Lisa tersenyum kecut, mana berani dia duduk tanpa diperintah, walau dirinya sahabat Cassandra. Tetapi dia juga harus bersikap profesional selama ada Levin di hadapannya. Tak berselang lama setelah Rico pergi, Levin menerima pesan dari Lloyd, dia pun membacanya. Terlihat wajah Levin langsung berubah menjadi serius ketika membaca pesan tersebut. Sayang, aku pergi menelpon sebentar. Ucap Levin lembut seraya beranjak dari duduknya dan pergi dari ruang keluarga. Cassandra hanya mengangguk pelan, membiarkan Levin pergi. Karena dia berpikir, sekarang suaminya pasti sangat sibuk. Selepas kepergian Levin, Cassandra terdengar menghela nafas panjang. Hal itu membuat Lisa yang sedari tadi diam tersenyum getir, mengerti apa yang dirasakan sahabatnya tersebut. Lis, apakah menurutmu, Levin sekarang berubah? Tanya Cassandra tiba-tiba. Lisa menghela nafas. Tidak perlu ditanyakan juga, kamu sudah tahu jawabannya, bukan? Jawabnya balik bertanya. Iya aku tahu, tapi sikapnya, dia seperti bukan Levin yang aku kenal dulu. Ujar Cassandra sedih. Lisa beranjak dari duduknya, dia beralih duduk di dekat Cassandra dan menggenggam tangannya. Sandra, dia sekarang tidak mau menunjukkan sisi lemahnya pada orang lain, menurutku itu hal wajar bagi pria yang sudah memiliki segalanya. Kamu tidak perlu berpikiran aneh-aneh. Faktanya dia masih bersikap sama ketika bersamamu, bukan? Cassandra menundukkan kepalanya, dia lantas menjawab. Aku tahu Levin pasti berusaha keras untuk menjaga sikapnya padaku, tapi aku takut, Lis. Terlihat mata Cassandra berkaca-kaca, dia menatap sahabatnya lantas melanjutkan. Aku merasa perubahan Levin, membawa perubahan juga dengan kehidupan damai kita, walau dulu kita sering dihina, tetapi tidak pernah mendapatkan ancaman pembunuh, tapi sekarang aku merasa ada orang-orang yang mulai mengincarnya. Cassandra mulai curiga dengan apa yang telah terjadi belakangan ini, sejak kematian Angelo, ditambah kecelakaan barusan dan munculnya Rico, yang menurut Cassandra dia bukanlah orang biasa. Dari sudut pandang Cassandra, Rico tampak seperti seseorang yang telah melakukan pelatihan militer dari bentuk tubuhnya yang tegap dan raut wajahnya yang tampak sangat diingin. Lisa mengerti apa yang dipikirkan Cassandra, dia tersenyum padanya dan memberikan semangat pada sahabatnya itu. Kamu terlalu banyak berpikir, wajar kalau pengawal pribadi seperti itu. Kamu juga melihat orang-orang kaya memiliki pengawal pribadi yang seperti itu. Aku rasa Levin sama saja dengan mereka, mempekerjakan pengawal pribadi untuk menjaganya, mengingat dia sudah membuka identitas yang sebenarnya. Dalam hati Lisa merasa sedih, karena Cassandra benar-benar tidak tahu siapa Levin yang sekarang. Pria yang mampu membunuh orang yang mengusiknya dengan mudah, padahal itu sekelas Angelo yang keluarganya begitu dihormati kota Aranka, ditambah dia menghancurkan keluarga tersebut dengan instan. Mengingat hal itu saja membuat Lisa begidik ngeri, tidak tahu seberapa berpengaruhnya Levin sebenarnya. Sementara Lisa dan Cassandra sedang mengobrol di ruang keluarga, terlihat Levin menelpon Lloyd di taman depan mansion sambil duduk di kursi. Kamu sudah tahu siapa mereka, Lloyd? Tanya Levin langsung ketika panggilannya terhubung dengan Lloyd. Lloyd di seberang telepon terdengar menghela nafas berat, lantas menjawab. Tuan, kami tidak bisa menangkap mereka, ditambah identitas mereka juga tidak kami ketahui karena tidak masuk dalam data warga Provinsi Velzia. Levin mengerutkan keningnya. Maksud kamu? Tanyanya penasaran. Di seberang telepon Lloyd menjawab kembali. Mereka kemungkinan orang-orang yang seperti kami. Hanya saja keberadaan mereka jauh lebih dilindungi daripada kami. Jelaskan detailnya saja, tidak perlu muter-muter. Bentak Levin mulai kesal. Maaf Tuan, yang saya maksud, mereka kemungkinan orang suruhan keluarga tersembunyi yang sedang menyelidiki tentang Anda, hanya itu kemungkinan yang bisa saya jelaskan. Ucap Lloyd di seberang telepon. Keluarga tersembunyi? Jadi mereka beneran ada di dunia ini? Tanya Levin lagi memastikan. Di tempat Lloyd berada, pria itu mengerutkan kening ketika Levin mempertanyakan tentang keberadaan keluarga tersembunyi. Merasa bingung kenapa dia menanyakan hal seperti itu, padahal Lloyd pikir Levin juga salah satu dari mereka. Kenapa Tuan malah balik bertanya? Gumam Lloyd dalam hati semakin bingung dengan apa yang terjadi. Lloyd menatap ponselnya dengan pandangan yang bingung dan tidak mengerti, mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Levin. Ia mengernyitkan dahinya, merasa ada yang aneh dengan pertanyaan Levin tentang keberadaan keluarga tersembunyi. Lloyd mengira bahwa Levin adalah bagian dari keluarga itu, mengingat kekayaan dan kekuatan yang dimilikinya. Bagaimana mungkin Levin hanya orang biasa? Apa maksudnya ini? Lloyd bertanya-tanya dalam hati dengan nada yang penuh kebingungan. Lloyd merasa bahwa jawaban itu tidak masuk akal, namun ia tidak bisa menyangkal bahwa Levin memiliki kekuatan dan kekayaan yang luar biasa. Lloyd merasa terpojok, ia tidak tahu harus melakukan apa dan harus berbuat apa untuk mengetahui siapa sebenarnya Levin.